Halo, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman kita yang namanya Maya Saksin. Maya ini adalah salah satu COVID survivor. Maya ini sempat koma selama 4 minggu ya Maya. Ya, Betul, dan dia itu mendapat kasus COVID yang sangat jarang. Di seluruh dunia cuma ada 7 orang yang kena jenis COVID yang seperti Maya alamin. Tapi miracle sekali Maya ini survive teman-teman, dan kita dengerin ceritanya gimana ya. Halo Maya, apa kabar? Selamat datang kembali ya May. Senang banget lo bisa duduk di sini May, ngobrol-ngobrol sama lu May. terima kasih banget Mbak Nada, dan terima kasih juga kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala. Iya, waktu itu tau nggak May, waktu lu lagi koma itu May, itu kita semua udah merasa kehilangan banget gitu loh, karena kayaknya hampir nggak mungkin sebetulnya waktu itu lu hidup kembali loh May. Jujur aja ya, itu gimana sih ceritanya? Dulu kan lu kena COVID-nya itu baru awal-awal ya, pas Ya, awal-awal COVID pas, ya. Bulan-bulan apa itu? bulan-bulan Maret April. Nah, karena bulan-bulan sekitar Februari atau Maret itu tahun 2020, kebetulan saya nanganin pasien yang kalau udah dioperasi saya tanganin makanannya. Kebetulan di bagian tempat saya kerja, saya di vaskular itu udah ditutup untuk orang dioperasi. Oke. Jadi dijadikan untuk menerima pasien yang kena COVID-19. Saya nggak ada kontak sama pasien. Sebetulnya nggak ada kontak sama enggak. pasien ya waktu itu ya. Iya, enggak. Cuman memang ya, tapi karena memang lingkungannya kan, Iya. namanya kerja di rumah sakit berarti resikonya tetap tinggi Betul, dong. betul. Sementara waktu itu sebetulnya udah pakai APD lengkap ya. Betul, sampai dari kepala sampai kaki. Sepatu saya aja dibungkus pakai. Karena itu kan waktu baru awal-awal pandemi, memang kita kan belum tahu bagaimana orang menghadapi COVID dan segala macam. Terus pas kena itu rasanya gimana Mai? Awalnya tuh gimana Mai? Waktu itu saya awalnya sakit di kepala. Oh, sakit kepala awalnya banget. Ya, kayak ditusuk-tusuk atau diiris-iris pisau. Ya. Kayak migrain gitu atau Enggak, gimana Mai? lebih dari migrain. Oke, Saya di seluruh kepala ya rasa Iya, sakitnya. seluruh kepala. Terus Rasanya memang saya baru pertama kali kena yang kayak gitu, mudah-mudahan pertama dan terakhir. Iya, Karena iya. memang sakit banget. Nah, terus sampai di rumah saya jam 8 malam itu saya naik panasnya 40 sampai 41,4 derajat Celcius. tapi waktu itu lu udah diisolasi kan? Iya. Isolasi mandiri lah. Iya, Gitu betul. kan? Waktu itu saya karantin mandiri, saya belum yakin saya kena. Oh, Setelah 2 hari saya merasa penasaran apa ini COVID atau bukan. Jadi saya telepon rumah sakit untuk ambil ceknya. Saya dinyatakan positif. Tapi saya merasa nggak sakit karena cuman kepala doang, nggak panas, nggak hilang penciuman, kayak orang nggak sakit. Tapi di rumah sakit yang diambil sampelnya telepon saya, kalau kamu semakin parah, coba telepon, nanti kita kirim ambulans. Udah itu hari ke-8, hari ke-5 saya udah mulai batuk. Tadinya nggak batuk, saya lihat di tisu, oh darah sudah ada, kayak kayak bercak gitu. Tapi tetap penciuman bagus, pengecap rasa bagus, cuman mulai batuk. Nah, hari ke-8 saya lihat itu dinding kayak muter-muter, kayak muter, terus pandangan saya kabur. Waktu itu besoknya saya telepon ambulans pagi-pagi supaya datang dijemput. Karena saya merasa itu udah bahaya kalau menyangkut darah. Itu kan kita kan nggak tahu. Akhirnya saya telepon ambulans, ya datanglah. Masih segar. waktu lu di ambulans tuh masih seger banget. Segar, iya betul. Kayak nggak sakit. Nah, terus masuk rumah sakit. Nah, masuk rumah sakit, saya ambil foto dulu, saya permisi sama yang ambulans. Karena kenapa? Ini loh saya, karena masih ada banyak orang di luar sana pikir COVID-19 itu hoax. Betul. Nah, karena saya udah kejadian di diri saya, boleh dong saya share sebagai informasi bahwa memang itu ada. Hati-hati. Ya, itu maksudnya. Harus difoto ya saya sebarkan lah di sosmed. Sampai di rumah sakit, di emergency, dicek segala macam. Akhirnya saya dikirim di bagian COVID. Waktu itu udah nggak boleh dibesuk. Iya, Udah nggak bisa dibesuk. nggak boleh. Semua orang yang Terus pas mulai parahnya tuh kapan Mai? pas saya 3 hari 3 malam di rumah sakit masih tetap bugar. Setelah itu hari ketiganya saya udah hilang. Langsung koma, bukan pingsan lari lagi. Karena waktu saya udah di dalam udah mulai batuk keras.
nggak berhenti dikasih obat yang kuat, yang maksudnya dosisnya keras, tetap aja. Udah semua makanan itu yang kita makan atau minum baru masuk langsung keluar semua. Dan itu yang bikin payah sebenarnya. Ada diare nggak, Mbak? Nggak ada waktu itu, belum. Hari ketiga saya udah koma. Akhirnya kata teman saya yang ada waktu itu lihat saya, orang udah panik, orang lari semua, orang tenaga medis bawa tabung 2 untuk saya. Saya dicoba bangunin nggak bangun, iya udah nggak sadar, koma. Akhirnya saya dibawa ke ruang ICU atau intensif. Nah, tapi karena mau dipakein respirator, saya dibius lagi. Akhirnya saya dipasangin respirator segala macam. Akhirnya 1 minggu saya di sana, coba dibangunin. Setelah 1 minggu saya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya dicek, di ronsen. Akhirnya saya diketahui sama dokter spesialis, saya ada virus di kepala. Iya, tapi bukan di otak ya, antara kepala dan otak. Iya, di rongga, iya kayak labirin gitu loh. Antara kerangka otak dengan otak. Akhirnya otak saya membesar. Akhirnya badan saya juga membesar. Nah, terus bengkak. Tapi saya nggak bangun-bangun. Dicoba bangunin nggak bangun. Itu udah ditransfer ke rumah sakit Uppsala. Setelah itu dilihat di rongsen, akhirnya ketahuan penyakitnya ada virus di kepala. Akhirnya saya dikirim langsung pakai helikopter dari kota saya, tempat saya tinggal, ke rumah sakit Uppsala di lain kota. Di spesial bagian kepala, otak gitu loh. Rambut saya dioperasi, bagian operasi itu, ruang operasi dicukur, lontos habis. Akhirnya saya dibor di sini. Oh, dibolongin gitu ya? Iya, dibolongin. Karena mesti ngeluarin udaranya kalau Iya. salah ya. Dan virusnya, penyakitnya. Terus? Udah itu saya koma, masih koma tetap. Setelah itu udah dioperasi, ditaruh di bagian ICU atau bagian intensif. Itu lama ya koma Lama, kamu ya? iya, sekitar kurang lebih 3 minggu. Nah, Saya katanya disuntik setiap berapa jam? iya, itu bukan lagi pakai manual, pakai mesin. Jadi setiap berapa jam tergantung di set anunya, time-nya setiap berapa jam saya disuntik otomatis pakai mesin. Nah, gitu. Jadi komputer itu ada 5 di sekeliling saya. Waktu lu koma apa yang lu rasain? Waktu saya koma banyak yang tanya, lu lihat apa? Kamu lihat apa? Apa kamu lihat neraka atau surga? Tetapi saya lihatnya yang bagus-bagus. Saya nggak lihat yang ngeri-ngeri. Saya dibawa naik kapal pesiar sama dokter. Saya nggak pernah ketemu dokter itu. Saya dibawa naik kapal pesiar dengan tempat tidur. Saya dengan suster. Terus saya waktu pertama kali itu saya keluar. Mungkin jiwa saya kali ya, roh saya. Rohnya keluar dari Iya, keluar. Saya berdiri di samping tempat tidur saya. Saya lihat diri sendiri gitu? Iya, saya lihat diri saya sendiri terbaring di tempat tidur dengan baju pasien, dengan kabel-kabel, mulai dari kepala, hidung, mulut, respirator, terus infus. Normalnya pasien cuma 1 infus, saya 2. Oh, lu bisa lihat itu? 2, saya lihat. Terus plus, maaf. How do you feel? Aku cuma bingung. Loh, Ini kok aku di sana gitu? iya saya kenapa ini? Aku kenapa loh? Kenapa saya begini? Saya cuma lihat saya berdiri aja di situ. Ya udah. Nah, setelah berapa lama kemudian saya lihat mama saya. Kebetulan saya pernah tinggal di Abu Dhabi, Dubai, ikut suami saya tugas. Kok saya lihat rumah saya di sana, rumah dinas sana. Terus di Oman juga, Muscat. Saya lihat bersama mama saya. Kenangan masa lalu Iya. yang keluar ya? Ini kan kasusnya rare sekali. Ini kasus yang sangat jarang ya, Mbak. Iya, bukan jarang lagi, pertama Pertama di ya, dunia kasus ya. pertama, dan di Swedia cuma ada. Terus dengar-dengar kamu tuh jadi ini ya, jadi Untuk kena ini kan penyakit baru ya. Alhamdulillah saya dikasih Tuhan cepat sembuh. Mereka juga senang karena buat mereka tuh dokter, suster dan segala profesor tuh suatu prestasi yang luar biasa. Saya survive. Ya, jadi saya selalu ditelepon untuk diambil sampelnya untuk dipelajarin sama dokter. Sekarang jadi bahan penelitian. Iya. Saya diambil sampel darahnya, urinnya dan salivanya. Terus sel di sumsum di belakang ya. Apa kata dokter yang menyebabkan, maksudnya faktor apa sih sebetulnya yang membuat lu kuat gitu? Semua Apakah karena dulunya lu suka olahraga atau karena gaya hidup lu yang baik atau apa? pertama-tama saya terima kasih sama Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, amin. Karena
atas izinnya saya sembuh, atas izinnya saya masih umur panjang. Saya pertama sih orangnya easy going, positive thinking terus. Saya selalu happy, itu pertama. Terus kedua, life is so beautiful, we have to enjoy. Terus Mai, katanya kan kalau orang kena COVID itu nggak pernah sembuh total gitu loh Mai. Apa yang lu rasakan efek dari COVID itu sendiri? Setiap yang kena COVID itu ototnya lemes, jadi tenaga nggak ada, hilang. Tapi step by step akan kembali lagi. Tapi kita harus berusaha, panjang prosesnya, berusaha, sabar juga, dan Jadi ada masih kemauan. Rehabilitasi lah sekarang. Iya. Ya. Berapa lama katanya rehabilitasinya? Saya termasuk berat kasusnya ya, saya setahun rehabilitasinya. Masih sekarang? Masih. Bagian fisioterapi, gimnas terapi. Terus Mai, kalau sekarang udah sembuh nih, ada yang berbeda nggak dari diri lu? Ada sih sebenarnya, tapi sedikit. Saya cepat panik. Masa? Iya, cepat panik. Kalau selain itu fisik ada nggak? Secara fisik? Fisik enggak, semua baik. Udah baik, Iya. udah nggak cepet capek lagi. Enggak cepat capek, kebetulan juga udah sama fisioterapi, treatmentnya olahraga kayak gini, mulai dari kepala sampai kaki semua gerakannya diajarin kalau apanya yang sakit. Terus kedua yang bikin saya tambah fresh, tambah sehat, akupuntur. Oh. Dokter saya itu dapat bagian juga dari iya, dapat salah satu iya, treatmentnya ya. Iya, treatment. Ternyata betul, bagus banget. Saya udah kayak kembali 100% seperti semula. Dan yang tadinya saya nggak suka kopi hitam, ada perubahan juga. Saya jadi suka kopi hitam yang tanpa gula, tanpa susu. Kadang-kadang. Tapi jadi selera makan juga berubah ya? Berubah. Selera rasa gitu berubah? Iya, rasa. Saya nggak benci Coca-Cola, tetapi saya hanya minum mungkin dalam 1 tahun itu 2-3 kali. Kalau saat makan waktu dulu, waktu burger. sebelum sakit? Iya, waktu sebelum sakit suka Coca-Cola? Iya, saya jadi atau suka. Mungkin jadi suka minuman manis? Iya. Atau just Coca-Cola? Just Coca-Cola, semuanya kembali seperti semula. Tetapi Coca-Cola ini yang spesial banget spesial. Ya, makanya saya belum pernah minum sepanjang hidup saya. Minum Coca-Cola itu 3 liter dalam seminggu. Wow. Dalam setahun boleh dibilang cuma 1 gelas, 2 gelas, 3 gelas dalam setahun. Sebelum COVID. Tapi setelah COVID saya enteng aja minum. Gitu. Terus waktu lagi koma, laki lu cerita nggak gimana perasaannya dia? Dokter spesialis yang nanganin aku di bagian otak itu telepon tiap hari, Maya kritis, Maya baik, Maya kritis, Maya baik. Itu yang sebagai suami pasti dan anak itu pasti deg-degan. Sampai suami saya turun berat badannya sampai kurus. Anak saya juga sedih banget karena terus terang waktu akhir-akhir saya dinyatakan udah mau pergi, itu kan dokter sempat telepon itu, mau nggak kamu lihat istrimu video call pada terakhir kalinya. Suami saya bilangnya gini, saya pengen sekali lihat istri saya video call saat terakhir, tetapi saya juga tidak sanggup karena saya pengen ingat suami saya di memori hidup saya sepanjang hidup itu istri saya dalam keadaan happy, ketawa, senang. Oke. Jadi dia nolak waktu itu ya? Iya, karena dia pengennya kenangan yang tersisa adalah bukannya yang waktu sedih. Lu menderita, tapi waktu lu bahagia gitu. Iya, yang bahagia. Orang bule ternyata saat happy. Terus anak lu gimana? Anak lu pasti sedih banget, sedih sekali. Dan anak saya itu dia bilang ke saya waktu udah kembali ke rumah, saya yakin mama sembuh. Saya yakin mama kembali ke rumah, kumpul sama Angel, kumpul sama papa. Kalau ada yang telepon, gimana kabar Maya, gimana kabar Maya. Nah, anak saya yang terima keluarga telepon dari jadi kalau Indonesia. Telepon dari keluarga Indonesia ya, yang ngomong pakai bahasa Indonesia. Yang ngomong si Angelica. Ya, yang bisa bahasa Inggris, yang cuman bisa bahasa Indonesia Angel, anak saya yang bisa. Kebetulan untung anak Angel saya fasih pinter ya bahasa Indonesianya ya. Terutama ngobrol sama omanya. Kan gini Mai, bisa dibilang lu sempat mati suri lah ya, karena koma ya, sempat sudah hampir lewat lah. Kemudian sekarang hidup lagi. Ada nggak perbedaannya lu yang dulu dengan lu yang sekarang? Ada pasti, lebih wise, lebih menghargai hidup. Saya nggak pikirin lagi duniawi. Saya pikirin yang ke depan bekal saya apa. Ya itu aja. Saya lebih biasanya kemarin-kemarin mungkin sembahyang berdoa itu bolong-bolong, tapi sekarang saya coba untuk Nah, satu lagi Mbak Nada, kalau kita udah seperti saya,
kita setiap detik itu lebih mencintai dan menghargai hidup. Ya. Bahwa ini the second chance untuk saya hidup dari Tuhan. Inilah hadiah ulang tahun saya tahun 2002. 2 hari setelah saya mau ulang tahun, saya kembali. Saya bangun dari koma. Dan saya juga berterima kasih untuk semua teman-teman di luar sana, teman-teman kerja saya, keluarga saya, teman gaul saya, anak singkong, keluarga saya, rekan-rekan kerja saya, dan juga kepada Tuhan. Terima kasih banyak atas kesempatan ini dan doanya hingga saya sembuh kembali. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makasih ya udah share, dan mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat teman-teman semua yang menonton ini, dan bisa jadi sebuah sejarah juga sebenarnya. Oke, tadi itu obrolan saya dengan Maya, dan mudah-mudahan ceritanya bisa menjadi inspirasi buat kita semua bahwa seberapapun itu beratnya, tetap harus kita syukuri, karena sebenarnya kita ini ada di dunia, ada misinya, dan kita untuk selalu jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi. Dadah.